Halo Rek, ya opo kabare? Kali ini kita bakalan membahas alur cerita film berjudul Turbo yang dirilis tahun 2013. Berkisah tentang seekor bekecot yang ingin menjadi pembalap F1. Yoes, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seekor bekecot bernama Theo atau Turbo. Di sini kita panggil Turbo saja ya guys. Yang saat itu dia sedang menghayal menjadi pembalap dengan menonton pembalap F1 profesional yang bernama Guy Gagne di TV. Lalu kemudian Turbo mencoba menghayal lagi dengan melintasi penggaris sepanjang 36 cm. Dan Turbo menghabiskan waktu selama 17 menit yang merupakan rekor terbaru dari dirinya. Kakak Turbo yang bernama Chet menyuruh Turbo untuk tidur karena besok mereka berdua akan bekerja memanen tomat. Keesokan harinya para bekecot bersiap-siap memanen, tapi tiba-tiba salah satu siput diambil burung gagak. Saat bekerja, Turbo terlihat menghayal lagi seperti pembalap. Kali ini dia menganggap jika tomat di sebelahnya adalah lawannya, dengan ditulisi nomor 10 dengan tanah. Hal ini membuat Turbo diolok-olok oleh bekecot lainnya, karena Turbo berulang kali melakukan hal tersebut. Karena perbuatan Turbo, Chet dimarahin oleh pimpinan siput. Saat makan siang, Chet menasihati Turbo agar berhenti berkhayal untuk menjadi cepat, karena itu adalah hal mustahil bagi siput, dan juga agar Turbo tidak diolok-olok lagi oleh siput lainnya. Tetapi Turbo tidak mendengarkan perkataan Chet. Setelah itu muncul bocil FF yang menaiki sepeda yang disebut penghancur cangkang. Semua siput yang melihat bocil itu segera masuk ke dalam cangkang. Saat semua bekecot sembunyi, Turbo malah mencoba menantang bocil itu. Tetapi Chet menarik Turbo dan bocil itu pergi. Malamnya Turbo kembali lagi melihat Guy Gagne yang ada di TV dengan meminum minuman berenergi. Saat Guy akan mengatakan hal penting, Turbo terlalu bersemangat yang menyebabkan minumannya tumpah dan membuat TV-nya mati. Turbo yang merasa kesal tidak sengaja menjatuhkan TV, yang membuat Turbo tidak bisa lihat Guy lagi. Keesokan harinya, Chet merasa senang dengan hancurnya TV itu, karena Turbo tidak akan menghayal lagi menjadi pembalap. Tapi tiba-tiba, tomat yang paling besar dan juga diinginkan oleh para semua bekecot akhirnya jatuh. Namun sayang, tomat tersebut jatuh ke halaman dan tidak bisa diambil. Karena pada saat itu pemilik rumah waktunya memotong rumput. Di sini lagi-lagi Turbo menghayal menjadi pembalap. Turbo dengan percaya diri akan berhasil mengambil tomat sebelum mesin pemotong rumput sampai di tomat tersebut. Turbo pun langsung menuju ke tomat yang ada di halaman. Di saat akan berhasil mengambil tomat tersebut, mesin pemotong rumput ternyata sudah ada di depan Turbo. Dan siput lainnya berhasil menyelamatkan Turbo dengan menyemprotkan air. Chet dan siput lainnya merasa kesal dengan perbuatan Turbo. Chet juga menyuruh Turbo sadar karena jika Turbo terus seperti itu, Turbo bisa saja terbunuh. Setelah kejadian tersebut, Turbo merasa sedih dan mencoba berjalan-jalan. Saat ada di atas jembatan, Turbo merasa takjub dengan kendaraan-kendaraan yang melaju sangat kencang. Saat akan kembali, Turbo tertiup angin yang membuatnya terbang dan jatuh di atas kap mobil yang akan balapan. Mobil tersebut akhirnya memulai balapan. Turbo merasa senang karena pertama kali merasakan berjalan dengan sangat kencang. Lalu kemudian Turbo tersedot ke dalam mesin yang membuat Turbo tidak sengaja meminum cairan nitro.
dan tubuh Turbo pun dialiri dengan nitro. Lalu kemudian Turbo berhasil keluar lewat knalpot mobil dan akhirnya pingsan. Paginya Turbo bangun dari pingsannya dan berhasil kembali ke rumah. Saat di garasi, Turbo dikejutkan dengan dirinya yang bisa menyalakan lampu di matanya layaknya sebuah mobil. Saat di halaman, bocil FF yang melihat Turbo segera mengayuh sepeda untuk melindas Turbo. Saat akan dilindas, secara tidak sadar Turbo berpindah tempat dengan sangat cepat. Yang ternyata Turbo sekarang sudah bisa melaju dengan cepat. Turbo pun akhirnya adu mekanik dengan bocil FF tersebut. Beberapa saat kemudian, Turbo berhasil menaiki sepeda bocil itu yang membuat bocil takut dan masuk ke rumah. Saat menaiki sepeda bocil, Turbo kehilangan keseimbangan yang membuat sepeda menabrak kebun tomat hingga hancur. Pimpinan siput yang merasa kesal memecat Turbo beserta Chet. Chet pun akhirnya marah kepada Turbo. Saat Chet marah-marah ke Turbo, tiba-tiba Chet diambil burung gagak. Melihat hal tersebut, Turbo langsung pergi untuk menolong Chet. Saat Chet akan dimakan, Turbo berhasil menyelamatkan Chet dan juga berhasil menakuti burung gagak. Saat mereka berdua akan pulang, mereka ditangkap oleh seorang penjual taco bernama Tito yang akan dibawa ke tempat bernama Starlight Plaza. Setelah sampai, ternyata mereka berdua diikut sertakan balapan siput. Masing-masing siput di sini bernama Whiplash, Skidmark, Burn, Smooth Move, dan White Shadow. Balapan akhirnya dimulai. Turbo segera menunjukkan kecepatannya yang membuat semua orang di sana kaget dengan kecepatannya. Saat balapan selesai, Tito dimarahi oleh kakaknya yang bernama Angelo. Dikarenakan Tito tidak berkeliling menjual taco dengan food trucknya dan malah ikut balapan siput yang tidak berguna. Tetapi Tito menjelaskan kalau Turbo bisa menjadi peluang untuk mendapatkan uang yang banyak dengan menunjukkan kecepatan Turbo ke para pelanggan. Tapi Angelo menganggap Tito hanya menghayal dan menyuruh Tito untuk fokus saja menjual taco. Saat akan tidur, Turbo didatangi Whiplash dan kawan-kawan. Maksud kedatangan Whiplash adalah untuk mengajak Turbo bergabung dengan kelompoknya. Tetapi Turbo malah menganggap Whiplash dan kawan-kawan terlalu lambat untuk dirinya. Merasa tersinggung, Whiplash menantang Turbo untuk balapan ke papan nama yang ada di atas. Tapi lagi-lagi Turbo meremehkan Whiplash dan kawan-kawan. Lalu kemudian balapan dimulai dengan sengit. Tidak terduga yang berhasil duluan sampai di garis finish adalah Whiplash dan kawan-kawan, yang membuat Turbo takjub dan mau bergabung dengan Whiplash. Keesokan harinya, Tito membuat sebuah poster bertuliskan siput tercepat di dunia. Hal itu membuat Angelo marah, tapi Tito tetap yakin kalau pelanggan akan datang dan Starlight Plaza akan dipenuhi pelanggan. Setelah menunggu sampai sore, tidak ada satupun pelanggan yang datang. Tito bertanya-tanya mengapa pelanggan tetap tidak datang untuk melihat siput tercepat di dunia. Lalu kemudian lewat truk bergambar Guy Gagne dan bertuliskan Indy 500 yang merupakan kompetisi balapan F1. Turbo pun segera menunjukkan truk itu dan Tito ingin mengikutkan Turbo ke kompetisi tersebut. Tito pun memberitahu Angelo bahwa Turbo akan diikutkan ke kompetisi Indy 500.
agar Starlight Plaza menjadi terkenal dan banyak pelanggan akan datang. Tapi Angelo menganggap Tito sudah gila karena mana ada siput yang ikut balapan mobil. Chad yang mendengarnya juga tidak setuju dan menganggap Turbo sama gilanya dengan Tito. Tapi Tito tetap membujuk Angelo agar membantunya dengan membayar biaya pendaftaran sebesar $20.000 dengan menjual food trucknya. Angelo semakin memarahi Tito karena menginvestasikan semua tabungan mereka berdua ke siput, dan Angelo tetap tidak ingin membantu. Keesokan harinya, Tito meminta bantuan kepada temannya yang sama-sama berjualan di sekitar Starlight Plaza untuk membantu memberinya uang untuk pendaftaran Indy 500. Masing-masing mereka bernama Paz, si tukang bengkel, Bobby penjual mainan, dan Kim Lee pemilik salon kuku. Setelah menjelaskan panjang lebar, ternyata mereka bertiga tidak mau membantu dan segera pergi. Lalu kemudian Whiplash dan kawan-kawan membantu untuk mendapatkan uang dengan cara menembak ban sebuah bis dengan tembak paku agar berhenti di Starlight Plaza dan melihat kecepatan turbo. Starlight Plaza pun akhirnya kedatangan banyak pelanggan. Para pelanggan terlihat takjub melihat kecepatan turbo. Semua toko yang sebelumnya sepi menjadi ramai pembeli. Setelah semua pelanggan kembali, teman-teman Tito datang memberikan uang untuk membantu mendaftarkan Turbo ke kompetisi Indy 500. Mereka berempat akhirnya berangkat menuju Indianapolis dan Tito mengambil uang milik Angelo tanpa sepengetahuannya. Di perjalanan, Bobby, Paz, dan Kim Lee mengubah bentuk cangkang turbo agar terlihat lebih keren dan modern untuk balapan. Turbo pun berlatih di jalan raya untuk pertama kalinya dengan cangkang barunya. Singkat cerita, mereka semua sampai di Indianapolis. Di sana terlihat banyak mobil F1 disiapkan untuk balapan. Dan juga ada Guy Gagne yang sedang berlatih yang membuat Turbo takjub. Tito pun segera mendaftarkan Turbo ke Indy 500. Tapi petugas mengatakan kalau pembalap harus lolos tes pemula. Tapi Tito mencoba untuk menyuap petugas yang membuat Tito diusir. Lalu kemudian Tito memperkenalkan Turbo ke wartawan yang saat itu sedang mewawancarai Guy Gagne. Turbo pun langsung menancap gas dan menunjukkan ke semua orang bahwa ada siput tercepat di dunia. Semua orang pun terkejut dengan kecepatan Turbo yang sangat tidak masuk akal. Turbo akhirnya berhasil mencapai garis finish dengan kecepatan yang memenuhi syarat untuk ikut balapan. Karena kecepatannya, Turbo direkam oleh seseorang yang membuat Turbo viral di mana-mana sampai terdengar ke CEO Indianapolis 500. Keesokan harinya, CEO Indianapolis mengadakan konferensi pers untuk pengumuman apakah siput boleh ikut balapan atau tidak. Namun sayang, CEO mengatakan siput tidak boleh ikut balapan. Tito tiba-tiba memotong pembicaraan dan memohon untuk memperbolehkan Turbo balapan. Guy Gagne pun ikut membujuk CEO agar memperbolehkan Turbo ikut. Dan seluruh pers di sana juga mendukung agar Turbo diperbolehkan balapan. Akhirnya, CEO memperbolehkan Turbo ikut balapan yang membuat Tito dan kawan-kawan lainnya senang. Malam harinya, Chad tetap tidak setuju jika Turbo ikut balapan. Karena Chad takut kejadian saat di taman akan terulang lagi. Yang sebelumnya mesin rumput, kali ini ada 32 mobil yang siap untuk melindasnya. Tapi Turbo yakin jika dia tidak akan kenapa-napa karena sekarang dia sudah cepat. Turbo juga kesal ke Chad karena tidak mendukung dirinya, sedangkan orang lain mendukungnya.
Lalu kemudian Turbo pergi ke garasi milik Kai Gagni dan melihat di sana ada banyak piala. Kai Gagni pun datang menghampiri Turbo. Tidak disangka Kai malah menunjukkan sifat aslinya. Kai merendahkan Turbo bahwa dia tidak akan menang darinya. Keesokan harinya, balapan akhirnya dimulai. Turbo pun bersiap-siap dan pergi menuju ke lintasan bersama yang lainnya. Tetapi Chet tidak ikut dan ingin pulang saja. Tapi di sana tiba-tiba Chet ditangkap bocil FF lainnya dan dibawa ke bangku penonton. Turbo akhirnya sampai ke lintasan dengan food truck yang sudah dimodifikasi. CEO Indianapolis membuka acara dan balapan akhirnya dimulai. Chet yang tidak kuat melihat Turbo balapan karena takut jika Turbo terlindas. Turbo yang pertama kali ikut balapan merasa sangat gugup. Minimnya pengalaman ditambah juga dengan ukuran turbo yang kecil, Turbo merasa kesulitan untuk menyalip kendaraan di depannya sampai ke lap 15. Lap ke-30 Turbo kembali ke pit. Whiplash dan kawan-kawan membantu Turbo agar tidak gugup. Dengan semangat, Turbo pun kembali ke lintasan. Di depan Turbo ada dua mobil menghalangi. Dengan nekat, Turbo melewati bawah mobil yang pada akhirnya dia berhasil melewatinya yang membuat komentator terkejut. Sampailah di lap 106. Turbo sudah menguasai medan dan juga berhasil menyalip kendaraan-kendaraan yang ada di depannya dengan sangat gampang. Chet melihat Turbo balapan dan sudah tidak khawatir lagi ke Turbo. Saat di depan ada kecelakaan, Turbo berhasil menghindarinya yang membuat dirinya berhasil menduduki posisi kedua, hampir menyalip Kai Gagni. Mengetahui hal tersebut, Kai mencoba memojokkan Turbo ke bagian pecahan karet ban yang membuat Turbo akhirnya terpental dan beberapa kali terbentur dinding pembatas. Saat kembali ke pit, ternyata cangkang turbo yang ada di dalam retak. Tito memutuskan agar Turbo tidak lanjut balapan. Turbo yang pantang menyerah tetap melanjutkan balapan. Saat akan menyalip Gagni, tiba-tiba kecepatan Turbo menghilang, tapi berhasil kembali lagi. Turbo segera menyusul Kai Gagni yang ada di depan. Di sini, Kai Gagni lagi-lagi memojokkan Turbo ke dinding pembatas. Tapi di sini Turbo berhasil selamat dengan berjalan di ban mobil milik Gagni. Turbo berhasil menyalip Gagni dan menempati posisi pertama. Kai yang tidak terima jika akan kalah oleh siput nekat melewati pecahan karet ban yang membuat dirinya kecelakaan dan mobil lainnya juga terkena dampaknya. Turbo pun akhirnya terpental. Gagni menyentuh cangkang Turbo yang membuat cangkang barunya lepas. Turbo yang masih selamat mencoba menyelesaikan balapan, tetapi kecepatannya hilang karena cangkang yang asli sudah retak dan bolong. Turbo merasa putus asa dan masuk ke dalam cangkangnya. Chet yang mengetahui adiknya menyerah berusaha keluar dari bangku penonton dengan loncat ke balon. Lalu kemudian Chet didatangi burung gagak yang ternyata burung itu sudah dikendarai oleh Whiplash dan kawan-kawan. Chet datang ke Turbo untuk menyemangatinya agar kembali balapan, karena Chet tahu Turbo tidak akan pernah menyerah. Turbo yang termotivasi melanjutkan balapan tanpa kekuatannya. Kai yang masih selamat mencoba membalap Turbo dengan mendorong mobil F1-nya yang sudah rusak. Saat akan mencapai garis finish, Kai mencoba menginjak Turbo agar tidak menang. Tapi Chet berteriak untuk menyuruh Turbo untuk berguling menggunakan cangkangnya. Semua orang di sana terkejut. Ternyata Turbo berhasil menang dan merupakan pertama kali siput menang balapan mobil.
Tim Starlight Plaza sangat gembira karena akhirnya mendapatkan piala. Singkat cerita, mereka semua sudah kembali ke Starlight Plaza. Tito memberikan kejutan kepada Angelo dengan membelikannya kompor baru. Starlight Plaza akhirnya ramai pelanggan. Semua toko sebelumnya sepi mendadak ramai karena kemenangan Turbo. Lalu kemudian Tito datang dengan food truck yang sudah dimodifikasi dengan lintasan balap bekecot. Dengan cangkang lama yang sudah kembali tumbuh, Tito memberikan turbo cangkang baru yang mirip dengan sebelumnya, tetapi beda warna. Balapan akan dimulai di lintasan baru, tapi tidak hanya turbo yang punya cangkang baru, Whiplash dan kawan-kawan juga mempunyai cangkang baru. Saat akan dimulai, tiba-tiba kekuatan turbo muncul kembali dan film pun berakhir. Itulah guys, alur cerita film Turbo yang mengajarkan kita untuk tidak pantang menyerah apapun masalahnya. Untuk kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini.